Assalamualaikum teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada. Saya doakan kalian semuanya semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada dan dijauhkan dari balak mara bahaya serta musibah serta malapetaka. Nah, bagi kalian yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker kalian, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Nah, karena untuk menghindari pandemi kita ini yang bernama COVID-19. Nah, kayak gitu. Teman-temanku sekalian, alangkah baiknya sebelum kita mulai video ini kalian bantu saya untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan dapat mengedukasi kalian lagi secara lebih dan secara mendalam dalam dunia trading. Long candlestick atau dengan bahasa Jepangnya itu marubozu atau candle yang sangat panjang ke atas atau disebut dengan marubozu bullish atau dengan candle yang panjang ke bawah dan berwarna merah atau disebut dengan marubozu bearish. Nah, fungsi dari long candlestick ini deskripsinya, dalam candlestick candle disebut panjang dilihat dari bodinya. Ini dikarenakan candlestick menekankan hubungan antara open dan close. Candle disebut panjang tidak ada ukuran namun relatif tergantung candle sebelumnya, yaitu biasanya antara 5 sampai 10 candle sebelumnya. Nah, psikologisnya long candlestick menunjukkan besarnya momentum dari buyer dalam kurung bullish candlestick atau seller bearish candlestick. Long candlestick yang tidak memiliki shadow atau memiliki shadow kecil disebut dengan marubozu. Tidak ada atau kecilnya shadow menunjukkan salah satu pihak sangat dominan dalam sesi tersebut. Nah, artinya dari long candlestick tergantung pada di mana letak munculnya long candlestick yang muncul searah dengan trend. Bullish candlestick pada uptrend dan bearish candlestick pada downtrend memberikan konfirmasi selanjutnya trend. Namun long candlestick yang muncul berlawanan arah dengan tren, bullish candle pada downtrend dan bearish candle pada uptrend memberikan sinyal bahwa reversal mungkin terjadi. Nah, kayak gitu teman-teman. Seandainya misalnya kan itu kan lagi tren ke bawah, itu lagi perdagangan itu lagi tren ke bawah. Nah, tiba-tiba ada marubozu bullish hijau, itu jangan kalian langsung tekan ke bawah ya teman-teman. Langsung open posisi reversal kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya lagi tren ke bawah perdagangan itu dan ada marubozu yang searah pada tren, kalian open satu arah dengan tren atau follow the trend. Nah, kayak gitu. Nah, candle selanjutnya yang saya akan jelaskan ini bernama short candlestick atau biasa disebut dengan Indra Kusuma. Itu saat di perdagangan itu, saat dia trading di binary option itu dengan candle Choco Chip. Nah, kayak gitu. Candlenya itu teman-teman kecil-kecil kotak-kotak itu kecil sekali itu kan, kotak-kotak kecil itu. Nah, apa sih ini artinya dari candle tersebut dan menunjukkan apa sih dari candle seperti ini? Nah, short candlestick deskripsinya itu short candlestick terjadi ketika open dan close terletak hampir sama sehingga candle tersebut memiliki body yang pendek dan juga memiliki shadow yang pendek atau tidak memiliki shadow sama sekali. Candle disebut pendek relatif tergantung candle-candle sebelumnya, yaitu biasanya antara 5 sampai 10 candle sebelumnya. Short candlestick yang tidak memiliki upper shadow disebut seven head. Short candlestick yang tidak memiliki lower shadow disebut seven bottom, dan short candlestick yang memiliki upper dan lower shadow disebut dengan spinning top. Nah, psikologisnya itu short candlestick mengindikasikan kesepakatan antara buyer dan seller bahwa harga saat ini masuk akal, terutama saat pasar dalam kondisi sideways atau garis miring konsolidasi. Kayak gitu. Short candlestick yang muncul saat kondisi pasar sedang tren terutama dengan volume yang lebih besar dari sebelumnya dan terjadi setelah munculnya long candlestick dapat menjadi petanda bahwa tren dapat berakhir karena adanya pertarungan yang sengit antara buyer dan seller sehingga open dan close tidak terlalu jauh saat dalam tren. Nah, warna dari short candlestick ini tidak signifikan, jadi bisa merah, bisa hijau, tidak signifikan ya. Short candlestick yang muncul sekali tidak terlalu signifikan, namun saat short candlestick yang muncul berulang kali dalam pasar yang sedang tren menandakan menurunnya momentum yang dapat membuat terjadinya reversal atau pasar bergerak sideways. Kayak gitu teman-teman. Nah, candle selanjutnya inverted hammer and shooting star.
Apa sih kegunaan dan arti dari candle tersebut? Atau candle yang memiliki shadow atau sumbu ke atas itu adalah long upper shadow. Long upper shadow ini deskripsinya, long upper shadow adalah candle yang hanya memiliki shadow panjang di atas. Panjang upper shadow ini minimal 2 kali panjang body dari candle tersebut. Nah, psikologisnya long upper shadow menunjukkan buyer berusaha membawa harga naik lebih tinggi namun gagal. Saat long upper shadow ini muncul saat uptrend, dapat memberikan tanda bahwa kemungkinan tren akan berakhir karena melemahnya momentum. Saat long upper shadow ini muncul pada downtrend, dapat mengkonfirmasikan downtrend akan berlanjut karena menunjukkan masih. Nah, jadi kayak gini ya. Pas perdagangan itu uptrend naik. Nah, candle ini muncul. Jangan kalian ikut naik, guys. Kenapa? Karena dengan melemahnya momentum dan dapat juga memberikan sinyal bahwa uptrend akan berakhir. Tapi kalau kebalikannya, pas saat downtrend candle ini muncul, kalian boleh itu reversal. Bukan reversal. Kalian boleh itu follow terus the trend ya. Nah, tapi saya lebih menyarankan kalau misalnya candle ini muncul saat downtrend atau uptrend, lebih baik jangan melanjutkan perdagangan. Nah, candle selanjutnya teman-teman yang saya jelaskan adalah hammer and hanging man. Dengan candle yang memiliki shadow panjang ke bawah yang melebihi daripada bodinya, ini disebut dengan long lower shadow. Deskripsinya, long lower shadow adalah candle yang hanya memiliki shadow panjang di bawah. Panjang lower shadow ini minimal 2 kali panjang body dari candle tersebut. Psikologisnya, long lower shadow menunjukkan seller berusaha membawa harga turun lebih jauh namun gagal. Saat long lower shadow ini muncul saat downtrend, dapat memberi tanda bahwa kemungkinan tren akan berakhir karena melemahnya momentum. Saat long lower shadow ini muncul pada uptrend, dapat mengkonfirmasi uptrend akan berlanjut karena menunjukkan masih kuatnya buyer. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya ini gambarannya ya ketika kita trading di binary option dengan platform Olim Trade atau Binomo. Misal itu ada tren ke bawah, terus muncullah si candle hammer dan hanging man ini. Jangan kalian follow the trend ya teman-teman. Jangan kalian open lagi posisi ke bawah karena candle ini memberikan sinyal bahwa reversal itu mungkin terjadi. Jadi kalian itu open reversal sebaiknya. Tapi seandainya apabila ada uptrend dan muncul candle seperti ini, kalian follow the trend karena masih kuat itu momentumnya untuk naik. Nah, selanjutnya teman-teman, candlestick yang akan saya jelaskan adalah bullish spinning top atau bearish spinning top. Nah, di sini ada candle kecil dengan sumbu atas dan sumbu bawah. Apa sih arti dari candle tersebut? Arti dari candle tersebut, long upper dan lower shadow, adalah candle yang memiliki shadow panjang di atas dan di bawah. Panjang masing-masing shadow ini lebih panjang daripada body candle tersebut. Psikologis ya, long upper dan lower shadow menunjukkan baik buyer atau seller tidak memiliki cukup kekuatan untuk menggerakkan pasar di luar opening dan closing price. Saat candle seperti ini muncul di saat pasar sedang tren, seringkali memberikan tanda bahwa tren akan berakhir. Akan berakhir ya teman-teman, bukan akan melanjutkan tren. Nah, jadi kalau teman-teman ingin open posisi, sebaiknya jangan dulu open posisi kalau ada candle tersebut di tren. Gitu. Sekarang doji guys yang saya akan jelaskan. Nah, doji adalah candle di mana open dan close sama atau hampir sama sehingga tidak memiliki body. Doji bervariasi, ada yang memiliki shadow, ada yang tidak. Shadow ada yang panjang dan ada yang pendek. Doji dengan upper dan lower shadow yang panjang disebut dengan long legged doji. Doji yang hanya memiliki upper shadow saja disebut dengan gravestone doji. Doji yang hanya memiliki lower shadow saja disebut dengan dragonfly doji. Kayak gitu.
Nah, psikologisnya itu, doji menunjukkan kebingungan para pelaku pasar ke arah mana harga akan bergerak sehingga pada akhirnya ditutup dengan harga yang sama dengan harga pembukaan. Shadow pada doji juga menunjukkan usaha salah satu pihak dalam kurung buyer di upper shadow dan seller di lower shadow untuk menggerakkan pasar, namun akhirnya gagal. Kegagalan salah satu pihak buyer atau seller atau keduanya berpengaruh pada analisa kita saat tren. Saat doji ini muncul pada downtrend dan memiliki lower shadow yang panjang menunjukkan seller berusaha membuat harga turun lebih jauh lagi namun gagal, sehingga kemungkinan downtrend akan berakhir. Demikian juga saat doji dengan upper shadow yang panjang muncul saat uptrend menunjukkan buyer berusaha untuk membawa harga naik namun gagal, sehingga kemungkinan uptrend akan berakhir. Kayak gitu. Nah, ini bentuk doji, grafis tone doji kayak gini ya. Nah, kayak gini nih, Nah, kalau misalnya kalian ketemu doji kayak gini dan bingung namanya apa, ini long legged doji. Paham? Nah, kayak gini bentuknya, Wah, Dragonfly doji yang mana? Wah, keren banget namanya Dragonfly, bro. Kayak gini. Kayak gini bentuk Dragonfly doji itu kayak gini ya. Keren kan namanya? Ya, kita akhiri saja edukasi kita pada kesempatan kali ini. Dan saya harap para teman-teman memaafkan apabila saya ada kesalahan dalam berkata bakal suka dengan video yang saya buat dan dapat memberikan kalian pelajaran, dan kalian juga sebaliknya bisa memetik hikmah dari pelajaran yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, oke?